Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh, qullir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala aidan fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan dan dihormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Jami'atuz Zaidin Kota Pekanbaru, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, tamu-tamu Allah yang hadir mendirikan salat berjamaah maghrib di masjid ini, agar salat yang kita dirikan menjadi pendirian bagi kita, tidak akan berubah, yaitunya bertauhid kepada Allah. Itulah yang pokok, yang dasar di dalam agama Islam ini. Kalau tauhid itu telah goyang, sama dengan rumah gadang kita di Minangkabau, kan sandinya nan tampai letak tonggak. Nah, kalau dalam Islam sandinya tu, orang kini menyebut pondasi, itu bapak-bapak yang terhormat, maka rumah itu akan runtuh. Jadi tauhid adalah pokok pangkal untuk kita beribadah, apakah ibadah ammah atau ibadah qasah. Tapi kalau tauhid ini sudah goyang, maka ibadah tidak akan bisa lagi dilakukan secara baik. Nah, untuk tauhid ini Allah menurunkan ayat yang nama suratnya tidak ada dalam susunan ayat itu. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah, ada cerita Baqarah di sana. Sapi. Kalau Bapak Ibu membaca surat An-Namlu, itu ada cerita semut di sana. Kalau Bapak dan Ibu membaca surat An-Nahlu, itu ada cerita lebah di sana. Kalau Bapak dan Ibu baca Al-Ankabut, itu ada surat cerita laba-laba di Minang namanya lawah. Itu ada ceritanya. Tapi surat yang mengenai tauhid tidak ada di dalam ayat pendek itu namanya yang sesuai dengan bacaan ayat. Apa nama surat itu? Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi kita simak bacaannya, tidak ada tulisan ikhlas di sana. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak ikhlas di sana? Enggak ada, Pak. Jadi yang dimaksud surat ikhlas di sana, kita harus yakin baure cakam ka tanah jauh taunjam kapitalo panu ala bumi dirumpunyo digampo indak taboke kan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Apa di sana? Memang hati kita itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau semua alam ini terjadi berpasang-pasangan, beranak, berketurunan, ya kan? Berpopulasi, Allah tidak. Lam yalid walam yulad. Itu yang dimaksud ikhlas. Ini harus mantap sampai kita meninggal. Perhitungan hidup kita ini, Pak, di garis finish, bukan di garis start. Ingat itu. Biang katabuak gantiang kaputui rantak penyudai tanun kile penyudai hujan. Ketika roh akan keluar dari badan, di sana tauhid kita rusak, maka mati kafirlah kita. Ya kan? Kita mohon kepada Allah agar tauhid kita ini selalu terjaga dengan baik. Tentu saja minta bantuan kepada Allah dengan memujinya dan bersyukur atas nikmatnya. Setelah kita memuji Allah, bersyukur menerima nikmatnya, seminimal-minimalnya setiap hari ini sudah makan alhamdulillah. Betul-betul kadai berlabuh kan les kita alhamdulillah. Di larian orang bini alhamdulillah juga dibaconan Allah tidak boleh diupik. Kalau di larian orang ini Allah dipuji, ganti sini itu lah. Ini Pak. Ya kan? Nah, jadi Allah ini tetap kita puji. Apapun yang terjadi. Siapa yang kita tiru tu Pak Ustaz? Nabi Ayub. Ya kan? Nah, nanti kita terangkan bagaimana Nabi Ayub ini. Walaupun ceritanya sudah diulang-ulang oleh ulama kita yang telah meninggal 1000, 100, 200 tahun yang lalu. Tapi yang namanya agama harus diulang. Lancar kaji dek baulang pasal jalan dek Batam. Dek Batapuh. Orang tak salat, Pak. Bisa lupunya surah Al-Fatihah. Dadonya salat. Anak kadonya macam itu terus. Bisa lupa dia. Ya kan? Mau terkena apa armuko dulu. Sudah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ia kena bodoh sekali ni. Ya kan? Mungkin tak salat sudah mau kau. Ya kan? Bapak ibu. Ya kan? Maka kita harus ulang ulang. Kaum muslimin, bapak-bapak, semua yang kita terangkan ini adalah membukakan jalur untuk menambah ilmu. Di dunia kona namanya manusia ada adonan jadiak tu Pak. Itu ukuran awak mengecek jadiak tu. Sianu tu pintar jadiak hebat. Kalau Allah mengecek dalam ayat yang membacakan tadi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba bayangkan. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Semuanya para ilmuwan ini mengumpulkan kepandaian ilmu skillnya yang bermacam-macam. Itu kata Allah qalila. Sedikit. Itu dia. Jadi kaum muslimin, kita wirid-wirid pengajian ini untuk membangkitkan gairah kembali menuntut ilmu. Ilmu ko nyongkek darajat awak Allah Pak. Walaupun segetik. Serupa bola pe pesantrennya sebab nak ada sekolah. Kalau anak Ustaz Abdul Samad tu LCMA, doktor lo kini. Tambah pro. Memang pantasnya bagaimana itu. Utaknya jadi, ya kan? Pintar. Kalau ambo ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulihlah ambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Coba ulang balik.
Tidak mungkin. Tapi dengan ilmu yang sedikit itu, Allah bapak-bapak yang terhormat membisikkan kepada saudara saya kaum muslimin. Lebih-lebih para jemaah saja wiridnya videoan go. Akhirnya orang gaik ko dimbawa jo ilmu dia. Di baso namanya doi te embo masih hidup. Kumari manete yang gini ya. Tu baso kampung na to ba. Ya kan? Manete miang. Ya kan? Alhamdulillah. Lawan hari ko dirokan dulu, jo Pak Joni, jo Puik kaki tinggi. Kalau pelo kemari kan. Ini tidak ada perjanjian, tidak ada konsensus, tapi qadarullah. Baraka manakan membuat minta apa ilo mak ngaji kamar rumah sehingga musaji jemaatu Zaidin je, tidak bisa doa jemaah. Lalu dulu orang je, tidak minta membuat ibu seko. Ini kadarullah. Maka kaum muslimin generasi penerus kita nanti sabui anak muda kan hatinya kadang barabu kambang diambui kambuang di sok kampi tabi minyak karena kampo kok tingginya tabau di ruwe baru gadangnya tabau di daging. Tapi kalau kita arahkan dia kepada ilmu agama, bapak-bapak, apa ilmu agama spesialis yang dikuasainya? Misalnya menghafal Al-Quran, kemudian bacaannya bagus, tajwidnya tepat, qiraatnya betul, angoknya panjang. Tak terpikir Pak, orang Jawa Barat akan mampunya besok kita jadi Jepongan kan? Iya kan? Tapi sekarang ada anak orang Jawa Barat jadi imam di luar negeri. Jadi imam di luar negeri, di negeri Arab loh. Coba bayangkan, umurnya 23 tahun. Barangnya gaji di orang senan 3 miliar sebulan. Kau dibalikan ke tomek berapa kilo tu? Iya kan? Iya kan? Alai kata bayang. Jadi kalau awak mendalami ilmu agama, Pak, Allah nak menggaji awak. Jangan naruh nak jadi pegawai negeri tu mua panjang rezeki bagaan. Ya kan? Golongan 2 kau gaji. Golongan 3 kau, golongan 4 kau. Jadi haji Joni, baraka pun zawit ni. Yang melenggang sih dia betul banyak. Bapak biru atau, ya kan? Nah ini. Jadi bukan gaji pegawai itu yang membuat apa kita. Ya kan? Kena ambo memang jadi pegawai dulu Pak. Jadi pegawai BUMN, ya kan? Tapi ditunjuk ilo akad Allah na lain. Ya kan? Kebanyakan orang jadi mubalik ini Pak, itu kanlah latihan sejak sanawiyah, sejak pesantren. Kemudian ketika dia kuliah, dia jadi garin di musaji. Itu hanya di Padang. Ada di akhirnya yang jadi kamena, ada yang jadi kepala kesra, bermacam-macam. Ya kan? Itulah yang banyak mengundang saya ngaji. Ambo garin di musaji itu dulu Pak, apa kutiko tumudo mengaji di musaji itu. Kini ambo lah jadi kabak kesra di Suyunjuang. Bisa nak Pak Messi dengan tua peti? Saya perhatikan Pak, orang-orang yang mendalami agama, itu Allah yang menggajinya Pak. Iya kan? Jadi Bapak, ibu-ibu di musaji, namanya Jamiatul Zahidin kok. Kalau ada garin imam dan serupa tadi, suara rancak, bacaannya berhasilnya ganteng. Jangan dilapeng ke orang lain, nambiaknya kemudian tu. Suai tak? Jangan orang kerajo bang saya di biaroan. Ada orang ko kerajo di bang sampai 6. Kira orang lo kasih ada betayet. Kepala tu cukup kaki tu 6. Abang sampai 6 je nama tu. Dengan itu. Kenapa? Karena di masjid ini banyak aura positif. Ya kan? Cuma rasanya Pak, kalau salat di rumah, tu salat di masjid beda Pak. Apalagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi orang yang telah kerasaan itu Pak,
dia teringat terus masjid itu. Sebentar di rumah, terkumpul pitinya pai umrah. Sebenarnya kok babi ni isinya kan tak ada. Ini itu bukan ada. Umrah. Saya semang tidak. Karena apa? Semenjak Nabi Adam dan Malaikat Jibril sudah salat di Masjidil Haram. Ditambah dengan Masjid Nabawi. Juga Nabi mengatakan kalau orang salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid di kampungnya. Atau mengko sebagian haji pak, kalau pulangnya dari hajinya tidak tantang lah sembahyang masjid di kampung kau lainnya lah puai depan palo senan. Kan ada ya haji pulang haji nak tantang saji leh. Ya kan? Jadi ada orang mengatakan perkara menuntut ilmu agama ini 50-50. Ilmu dunia dan akhirat tidak pak. Harus diberatkan untuk akhirat. Karena apa? Gelar akademi, gelar pusaka tidak akan ditanya oleh malaikat dalam kubur. Lihatlah nanti. Jaya oleh jambo. Ristawardi siya galang. Datuk marajo na matungki ame yo rancak galang. Itu nak kena tanya oleh Allah. Ditanya oleh malaikat. Galar akademi juga tidak. Yang ditanya itu man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang nak salah pihak sekatiduran jawab pak. Nak tanya oleh malaikat. Man bini tuka. Siapa bini yang dah kena tanya oleh. Ya kan? Nah, jadi arahkanlah anak kita kaum muslimin, para jamaah 80% ke agama, 20% dunia. Dunia ini bapak-bapak sama je minum air lawi. Makin diminum makin itu yang banyak. Makanya orang-orang saleh dulu, orang tasawuf, ya kan? Mereka berdoa kepada Allah. Letakkanlah dunia ini di tangan saya, ya Allah. Jangan di hati saya. Ya kan? Kalau di tangan letak dunia itu, lapeh tak bahasa, Pak. Tapi kalau di hati, barik mana rasanya malapehan. Putih jantung hati dan sakitnya di sini, di sini, di sini. Atau kalau di hati, maka persoalan dunia jangan diletakkan di hati. Letakkanlah di tangan, mudah melepaskan. Semua kan ada orang pak, mantel tak ada, hari hujan, anak membonceng tu mengambang payung. Kira angin kan? Orang nan jadi pak, ya lapis payung tu pak. Pernah nyo tahan nyo payung tu pak, rabah nyo kawa, tiba kepala di aspal. Di kalau adonan bapak payung hari hujan tu membonceng kancang angin, lapis payung tu lagi. Bisa jatuh, begitulah dunia ini. Kalau dikuat memegang dengan hati, dia akan kuat pula merenggut bapak-bapak nafsu kita kepada yang buruk. Itu dunia. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Beriman dan berpegang teguh. Itu dalam surat Ali Imran tadi, ayat 100, An-Nisa, ayat 175. Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengan keimanannya itu. Orang beriman ini banyak pak. Banyak sekali. Tapi yang berpegang teguh itu tidak berapa jumlahnya. Semenjak dulu itu pak. Apa contohnya orang yang berpegang teguh itu? Nabi Musa kan anak angkat dari Fir'aun. Ini Allah mempertontonkan kebesarannya kepada kita Pak. Kalau mau kita membaca. Sebelum Nabi Musa dipelihara Fir'aun, ketika bayi, itu sudah banyak anak kecil yang lahir yang kelaminnya laki-laki dibunuh. Sudah ribuan Pak. Karena dia percaya kepada takwil mimpi bahwa akan ada nanti anak laki-laki akan mengalahkan Fir'aun. Dia takut kalah, Pak. Ya kan? Maka kanya tunda pemilu.
Lihat kan? Ini kan? Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Sama Fir'aun tu orang pemilu je tu Pak. Iya kan? Nabi Musa tidak mau. Iya kan? Jadi adu tanding. Nabi Musa ini sudah diperintah oleh Allah. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada ayah angkatmu Fir'aun, karena dia sudah keterlaluan melampaui batas. Dia sudah menyalahi undang-undang kecil. Ya kan? Nang kambo kece engkainya ya Allah. Faqul allaka ila antazakka. Sampai engkainya indak takana de apa untuk membersihkan diri karena apa lakumu. Itu kampanye. Nabi Musa takut Pak. Fir'aun tu wibawanya tinggi. Iya kan? Takut Nabi Musa. Apa referensi yang Pak? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku. Datang Nabi Musa ke sana. Nyo nanti dek Fir'aun kojo tukang sihir. Ikan tukang sihir. Fir'aun yang kini ada ya tukang sihir ya. Ikan. Itu Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini sudah malang melintang mempraktekkan ilmu sihir, belum pernah kalah. Lah berhadapannya Nabi Musa sianang kemuloj. Apa-apa lah melelu, apa nantuoj. Namudo menurut lekang je Nabi Musa. Saratu ila pembalik tukang sihir tu Pak. Nyolapen tali jadi ulas. Tapi takut Nabi Musa Pak. Pucik age je Allah Musa. Itu hanya permainan mata tukang sihir. Kalau kamu pegang itu tetap tali bukan ular je Allah. Tukang sihir itu tak akan mempan datang dari manapun dia datang. Kalau engkau berserah diri kepada saya. Awak kadang-kadang kena sihir di orang Pak. Minta tolong ke tukang tanuang. Alah sama saya nganya. Tukang tanuang kau bahasa buik lo kini orang pintar. Iya kan? Datang ke orang pintar. Bang kau orang pintar namanya. Nan datang ke orang bodoh. Iya kan? Berserah diri Nabi Musa kepada Allah. Bagaimana ya Allah? Lapian tungke engkau tu. Engkau salah mokok kan mengetahui bahasa tungke itu kayu saja. Tapi itu mukjizat untuk engkau, bukan sihir. Nyola pendek Nabi Musa Pak. Jadi ular tangan. Nyolulu ular tukang sihir itu saja. Habis. Maka tukang sihir tadi goyang, pucat, jatuh, tertunduk. Kemudian dia mengucapkan La ilaha. Memang Musa konan bana. Tidak Fir'aun nan bana. Lah salamu ku awak jadi tukang sihir tidak pernah kalah. Ini kalah bagi Musa. Kita tunduk kepada Tuhan Musa, Allah Subhanahu wa taala. Datang orang berangnya Fir'aun Pak. Nyo pancuang kaki jo tangan orang tu ke saratu lepas baliknya. Berapa jamnya tu Pak? Kan? Nah ini. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia. Katanya kalau kalian namu abah Tuhan kambo balik, nak jadi yang bawa bunuh aja. Galak seorang tu Pak, menan sakit, matangan juga ki putui, darah itu keluar. Fir'aun dibunuh tidak dibunuh kami kemati je, darah banyak keluar. Kalau dulu kami mati, kami mempersekutukan Allah. Kalau kini kami mati, kamilah Tuhan Allah. Itunya Pak. Dia belum sempat salat Pak, belum sempat puasa, belum sempat mendengar kajian-kajian di masjid, di majelis taklim, majelis ilmu. Tapi tidak ada gentarnya untuk menghadapi mati karena dia sudah bertauhid. Ya kan? Matinya sadoh Pak dipancuang oleh Fir'aun, tapi masuk saruh. Itu yang beriman istiqamah. Orang yang beriman dan istiqamah itu
fasayudkhiluhum fi rahmatim min, maka akan kami masukkan ke dalam rahmat kami. Rahmat kami itu surga. Jadi memelihara tauhid upahnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Surga. Wa fadlin, akan dilimpahi kurnia. Tambahan rahmat tu dalam surga, masuk surga. Kurnia Allah sangat banyak di dalam itu. Bapak mana yang mampu secara finansial, kama pun Bapak berjalan-jalan di dunia ini. Kata orang sekarang kota terindah di dunia ini adalah Dubai. Tu nancelai nantampai orang bertanding bola tanggo Qatar. Itu kaum muslimin di sini tidak dipungut pajak, minyak isi salah seorang tidak membayar, ya kan? Orang-orang pengangguran dia belanja de negara. Apabila awak kerja itu Pak, dia sudah minyak mahal antri tu beberapa kilo. Nak ada minyak tu, ya kan? Ya kan? Jadi negari awak Pak, negari awak gini Pak Ustaz. Payo kumbuh koto suliki, koto nampek di tepi bukit, kasuuk koto nangadang tampak nandari gunung sago. Kolah lain negari kami kini ya Allah. Makin diubek makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dokter mau ubek lada mampulo. Jadilah kusui sarang tempuh Pak, jo api menyelesainya. Kalau kusui wanang cari ujian pegak. Kusui sayur selesainya parut. Kusui kapak selesainya yang kia. Kalau kusui sarang tempuh, jo api. Siapa menyelesainya api itu kita minta si Allah. Allah tidak terlawan orang Pak. Itu contohnya si Sambo. Baranya menyusun strategi Pak. Lebih bisanya menipu Allah? Tidak, yakinlah Pak itu. Bagaimana cara-cara orang kaum muslimin untuk mencengkeramkan kekuasaannya, tapi secara tidak betul, Allah akan mengalahkan. Hebatlah Firaun tadi. Ya kan? Nafsu membunuh Nabi Musa nya kadangnya lari Nabi Musa ke Palestina, hijrah namanya. Ya kan? Nabi Musa kau mengecek ke Allah, kalau ke Palestina itu kau menyubarang Laut Merah ya Allah. Ya biasalah, jalan sana dulu. Tiba Nabi Musa Laut Merah tu Bani Israel lah camai mah. Bagus Musa nyolah mengajar di belakang, awaklah di tepi laut. Kata Allah, cecahkan tongkatmu tadi ke air laut. Dia cecahkan tongkatnya tadi ke air laut. Air laut itu menyusut Pak. Menyusut. Ya kan? Hanya tahan di Allah tapi ke tepi nampaklah dasar laut. Di dasar laut Nabi Musa itu lalu Bani Israel. Air di tepi-tepi itu menyusui. Anan ketik itu tahan di Allah. Lah sampai ke sawalah. Ya kan? Fir'aun tiba di tepi laut sebelah kemari jo tentaranya. Tak kata lawan dia dek Nabi Musa ada Pak 700,000 tentara yang siap perang. Nabi Musa 200 orang. Kok 700,000 orang. Dipimpin oleh raja gagah perkasa nama Fir'aun. Panglima perangnya Amman. Ya kan? Bendaharanya Qarun. Tak ada orang di Riau sekaya Qarun itu Pak. Tak ada. Menunjuklah orang Riau yang bilang kaya. Ada Pak, itu bendaharanya. Adik nampak adik kawan ada jalan di laut, bertampu lah. Lah salah ke 700 pasukannya ke dalam jo Firaun tu nyo tiba di Allah tsunami ni. Batawi ayat tadi gadang dari tsunami mati saja. Jadi bukan Nabi Musa yang mengalahkan Firaun. Mudah-mudahan Firaun nang kili kunyo karate di Allah saja. Dia kan? Di masa di balahan dunia ko, siya na meniru si Firaun, pasti juga lahan Allah. Ya kan?
Allah ke dilawan. Ya kan? Nyo nampunyo sadonyo. Bat tampuk boleh nyo jinjang, bat tali boleh nyo iri. Wallahu azizun hakim. Itu nang kedilawan dek manusia. Jo caro-caro tipuannya. Dah bisa. Awak nang kabului di Allah. Kemudian mado iko keadaan nomor iko ko kini Pak Ustaz tiru Nabi Ayub sabar. Nabi Ayub tu Pak kan kayo rayo. Ya kan? Ai bili ndak senang. Datangnya ke Allah, ya Allah, Ayub ko mangko taat ka engkau ya Allah. Pertamunya kayo. Ndak ada nyo pikir le segalanya cukui. Cuba kalau bansanya ya Allah, hamba yakin Ayub ko berubah pendiriannya. Ayub mungkin ini banyak jitu. Para jemaah indak ke Allah. Hamba cuba ya Allah, cubalah je. Nyorusa arato Nabi Ayub gosadonya di iblis. Gudang pitinya dibakar. Jatuh miskin Nabi Ayub. Tapi nyo tambah rajin menebarkan syariat Islam. Bertambah lapang waktu dia ke musaji. Heran iblis kau Ayub kau. Bagaimana kau bahaya orang. Datangnya, Ayub. Engkau lah miskin, Allah lah berangka engkau. Bagaimana kau salat jolai. Nang kecil Nabi Ayub, Alhamdulillah. Dahulu ketika rato ko banyak, ndak lalu ke mau metom piti. Kini rato ko lebih lah banyak waktu untuk semayang lagi. Banyak salat sunat nemboj. Menghilang-hilang simlis. Baka de lej. Bagi Allah. Yo gagal emboy Allah. Piado celai Allah. Anaknya rancak-rancak. Tolong matian ya Allah. Satahunya anaknya tu matian. Iya kan? Dimatikan Pak. Ibarat karambi. Indak cie jatuh do. Satandan. Baik itu musibah. Si tumbuk je batu sangka, pitala je bunga tanjuang, inai ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Kira-kira model itu musibah na diterima dek Nabi Ayub. Aratu abi anak mati. Datang iblis ke sini. Nabi Ayub tu tak ada apa. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Ayub, anak engkau Yola berang Allah. Ndak ada orang yang serupa kau dah sekali banyak anak mati je. Ndak ada lo kecelakaan tu dah. Kata Nabi Ayub, anak kau titipan. Rupa titipan Allah segitu kamunya. Ya kan? Kalau inyo tetap ada ndak menurutkan Allah, tu mencari menentu lah mbok. Nambedo dapat menentu orang beramannya minta japui lah je. Jadi Allah nak punya anak kau nyo titip ang kambo kini lah nyo ambil. Lo balik inilah. Balik kanan lo iblis kau lihat. Bagi Allah. Yo gagal ambo ya Allah. Piado celai Allah. Ambo yakin jo sanjato iko ko Ayub boleh dem. Aduh, nyo kan sehat ya Allah sakiannya. Mulai kata-kata sana Nabi Ayub sudah tu beraya jo kata kundu. Sudah tu membusuk enggok langau tibo ule sawanta membusuk dagion. Apa kata Nabi Ayub kepada Allah? Engkau zat yang maha pengasih dari yang segala pengasih. Saya tidak minta sembuh ya Allah. Karena salah satu sakit ini mengurangi dosa. Cuma saya mohon lidah jo hati ambo jangan dimakan oleh ya Allah. Kalau lidah jo hati lah dimakan oleh bagi cik ambo membaca kitab, bagi cik ambo zikir, lidah lah boleh nanduo tu saya Allah jangan dimakan oleh. Allah berakhir di sini cobaan anud mencari laki busuk mada itu tu batigo bini dia minta cerai. Yuk kurang aja anak bininya. Jangan ditiru itu enggak bu. Saki awak minta cerai. Dirawat laki itu. Lihat dengar ibu tu. Agak tahu bininya bang. Yo.
Ayam abang kan tak batalu ke dolai. Kerana abang sakit sah. Joaga dibelanjoi kami. Cara adalah kami bang. Alhamdulillah kecek Nabi Ayub. Sebenarnya ambo ingin mengecek ni kopi. Ambo takut ya Allah. Alasan ambo. Kalian tak masalah. Kini gua ditampuak jatuh di tangkai. Alhamdulillah. Ambo carain kalian. Cuma abang berpitaruh ya dia. Aduh. Kok nyampang sampai idah balaki balik dia sebab kalian mudah je. Jadi bang. Ada bini Leona setia seorang namanya Rahmat. Jadi Nabi Ayub kampe bininya Pak. Bang gitu, nyo kayu. Iku awak ndak kayu bini ampe santaro boleh tak? Anan Rahmah kula merawat Nabi Ayub. Ndak adong kali makan malamarnya kerajo di pabrik roti. Kironyo asuang lo diorang. Baso iku istri Ayub nanti kada takui orang penyakit kemenular nyope akalnya di pabrik roti itu dorang. Cukup penderitaan, tapi Nabi Ayub alhamdulillah. Datang iblis menjelit. Baik Ayub, mau deko badan engkau, batuhan yo Allah tu. Nabi Ayub tu lah. Ambo saja anak ambo mati, saja arat tu ambo habis, kan engkau nama usulan ke Allah itu. Engkau lupa, itulah engkau pilih kau kejen. Tak tahu kau ambo kau Rasul. Rasul Allah. Apa saja penderitaan ambo tak akan mengandung ada. Ya kan? Apa ini saya belis. Sudah tu baru Allah. Ayub mandilah. Keluar mata air dari tanah. Banyak rentang ke kini. Ayub keluar tu. Keluar mata air. Dia minum. Sudah minum jatuh-jatuh saya ulik. Ya kan? Lah licin badannya balik sebulan surat. Berasi, rancak dari dulu lah. Sama je orang pakai embody harum. Ya kan? Mulai lah nyo menggalek dia Pak. Ya kan? Banyak si orang belanja ke kedainya. 3 tahun sudah tu kayu lah nyo le. Jandonya nanti kau tadi datang le. Cuba dapat kau kesabaran Nabi Ayub kau. Bang. Yo. Selama cara jawab bang nak dapat di kami lagi tu bang. Kami minta maaf ya bang. Aturnya kami pelihara abang kutiko sakit tu kami terlanjur minta cara. Di abang lah kayu balik terima lah kami bang. Alhamdulillah kejadian baik. Pada mencari rasul baru lomba rancak kalian kami berterima bang. Atu pak. Jadi Allah akan mencarikan jalan keluar kepada orang sabar. Ya kan? Orang kan macam-macam cara orang sekarang mendiskreditkan Islam lo pak. Nanya, woi Islamiko, Islam itu, Islamiko, Islami itu. Sabar jawab pak. Kita mengadu saja kepada yang punya alam ini. Bukan manusia. Tapi Allah. Akasinan kita gantungan nasib. Jangan bergantung kena lain. Basanda ke tunggak runtua. Basanda ke kayu rabak. Ya kan? Tapi bersandar kepada Allah. Itu sandaran yang tidak akan pernah tumbang. Sebab hidup di dunia aku memang tak bisa berkata awak pak. Kita ambil saya. Pertama Ibu Aisyah. Saya nak makan nama dia jadi organisasi gini. Orang Muhammadiyah kan. Lakinya saya. Fir'aun nyo taat, perempuan taat, laki dapat kapi. Ya kan? Tapi berumah tangga, segala kewajiban berumah tangga, lahir batin nyo panuhi ke suaminya kok. Tu Ibu Aisyah tu pak. Ya kan? Nyo panuhi. Kalau nyo ke memasak, Ibu Aisyah tu bu, nyo tanya Fir'aun lo. Dafir je. Sambah nang kalamak di dafir gini. Ibu-ibu boleh cerita tiap kau masak. Tak cayu ambo tu. Tapi ketika Fir'aun mengajak bertuhan kepadanya, saat itulah Aisyah memperlihatkan ilmu tauhidnya. Dafir,
Dafir itu makhluk, bukan khalik. Bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Kalau saya dipaksa untuk bertuhan kepada dafir, biarlah mati je. Kudak cara nemboj. Mana ngaka cara itu Pak, indak lutui Fir'aun semeretek dojo janggut-janggutnya kok. Menggigi dari tungguannya sampai ke ujung. Sebab itu, Ibu Aisyah itu rancak. Tidak ada di Pekanbaru orang serancak itu. Karena kekuatan akidahnya tadi, Ibu Aisyah dibikinkan oleh Allah rumah dalam surga. Tapi kan tak di dunia, tak dapat laki kapi. Itu Pak, ikut dunia Pak. Jadi semua yang akan kita dapatkan sempurna nanti, kalau lagi masuk surga. Nah, itu yang kedua Abu Lahab Pak. Itu malang na orang. Laki bini masuk neraka. Baca ada Pak ayat Quran gue ndak. Tabat yada abi lahabiu. Watab ma aghna anhu maluhu. Wa ma kasab sayasla naran. Zatalahab wa mra'atuhu. Ako bininya, padusinya, induk warenya. Sama masuk neraka je nyo. Fi jidi'a hablum min masad. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh ku umur panjang Pak. Bini ndak amua menolong awak dah. Malah bini itu mempengaruhi orang nalapat tua. Kamari suami ambo tadi, iyo kecilnya itu. Percaya Pak Ibu? Iyo. Nyo memanjik bersinggari mencancang balandasan. Nyo punya referensi. Kami percaya je nyo. Kami lah masuk agama nyo. Onde Pak Bu, Ibu kan lah itu tahu je ambo. Lai siap. Ambo, Ibu kan bini nyo Nuh. Iyo. Sadang ambo na laki nyo ndak percaya je pajat. Nyo tali satunya lah putus je tu jadi dangan nak keceknya. Orang tu kapi lo lihat Pak. Cuy tu isteri Nabi Nuh tu Pak. Ndak nyo support suaminya dah. Tapi amuh Nabi Nuh menceraikan. Indak. Ketika banjir lah kadang orang naik kapal kata sadonya dia. Adinda kalau ndak kami ikut agama Islam ndak waat. Tapi awak kalau lama suami isteri dia lebih dari 900 tahun naik lah kata kapal. Kau tak sampai hati udah mencari adinda di lamun nombak. Kata bininya kau, Nuh, wang kau kabar kiro je kapal buru ang tu pai salah ada nang ajak na naik lagi. Acu itu penderitaan Nabi Nuh tak? Lai dapat kata awak di dunia kau. Nabi tu Pak, kono anak awak. Mati bini itu dalam menumbak. Ya kan? Bu, Bu. Kau bertanya, Bu, ke Bu, boleh. Kau adalah Nabi di zaman awak kau. Dapat di ibu suami Nabi. Bangga nak? Bangga. Manga Nabi RT suami ibu dah kadang. Suami ibu lah mengapik map seturun naik rumah ya Allah pakai stempel logik. Alun tahu lah ayah si John kan lah jadi RT. Ada rasa kebanggaan suami terpakai di masyarakat. Lapu buat contohnya. 3 anak kampe narencak. Siapa? Nabi Ibrahim dan istrinya. Sampai anaknya, sampai cucunya masuk surga. Mana ni Bu pilihan nampak itu? Nabi Ibrahim. Nyoba bini dulu. Letak lo deh Bu. Ibu asal menjawab sedulu pikir lah. Letak lo di madu. Tapi bangko ibu Yon tadi. Kita tarang salah yo. Nabi Ibrahim tu yo babi ni cek lai pindah kemauannya do. Sabotlah 75 tahun sudah nikah lalu dapat anak. Apa catat tu dia genda apa?
Kok ka bini ya Pak Jenai lah 75 tahun sudah nikah ndak dapat anak bini lah. Ni tengah dapat tau. Ikut 75 hari baru ada bini. Pak. Jadi mudah-mudahan Pak dengan contoh-contoh serupa itu dapat kita bahwa di dunia kok Pak ndak akan sempurna kita dapatkan. Karena dunia ini akan tinggal, kesempurnaan nanti akan kita terima di akhirat. Tambahlah ilmu agama awak, taatlah beribadat. Karena Allah dulu celai wirid di Sungai Rumbai, ya kan? Ambolah menjamak salat isya tadi, bakirok kami lo yo. Di mana jalan kagugu, dakek pasar padang luar, bukit Sungai Tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya jania. Di mana tadi pintu ke masuk, sinalo kami ke keluar, lapehlah kami juati nan suci jemuko nan jania. Ambo doakan jemaah pemasuk serubul. Amin. Ya Rabbal. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.